Nyambi namanya. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya double screen. Duplikat tidak. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kita semua luar biasa. Nanti di Pusat kayak gitu toh. Nanti di Pusdiklat kayak gitu. Ah, oke. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya dalam kesempatan kali ini akan melakukan implementasi rencana aksi perubahan saya. Nah, rencana aksi perubahan saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah nah ini adalah rencana aksi perubahan saya, yaitu judulnya cukup panjang, transformasi metode kerja kehumasan dengan implementasi Digimon TMS atau digitalisasi manajemen pengelolaan dan penataan media sosial di BPS Kabupaten Pulang Pisau. Nah, eh hah? Iya. Bentar, ini dia nge-recordnya kemana ya? OBS. Ini ringan tuh. Dia nggak usah use presenter view. Aman aja. Oke, seperti ini ya. Judulnya saya. Jadi sebenarnya saya itu tidak memfokuskan ke aplikasi, tetapi ke metode kerja. Nah, tetapi karena ada salah satu syarat kemarin disampaikan oleh WI bahwa kalau bisa ada akronimnya dan menggunakan TI, jadi ya saya ada di Cimon tulisnya di sini digitalisasi manajemen pengelolaan dan penataan media sosial. Tapi sebenarnya bukan itu fokusnya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini latar belakangnya sih dari Indonesia Emas, visi misi, kemudian misi. Nah, salah satu misi BPS yang mungkin teman-teman harus tahu adalah ada menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ada salah satu sasaran strategis, ini kecil banget ya, lingkaran ini, merah ini, yaitu terwujud di peningkatan pemanfaatan data statistik berkualitas dan insight dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tapi ini punya potensi risiko, yaitu pemangku kepentingan itu tidak memanfaatkan data kita, gitu ya, karena kurangnya pemahaman. Nah, salah satu mitigasinya, dan ini juga tertuang dalam Renstra BPS, yaitu program literasi statistik secara rutin dan meningkatkan aksesibilitas data melalui teknologi digital. Dan ini ada salah satu fungsinya dari tim sebagian umum karena menurut Perka BPS, tim sebagian umum adalah yang menghandle kehumasan. Walaupun kita tahu di beberapa satker yang lain mungkin dipegang oleh IPDS, mungkin dipegang oleh teknis yang lain gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam perka itu masuk ke kehumasan. Begitu juga kalau kita lihat teman-teman di BPS pusat, itu kan tim humas itu di bawah sesama gitu ya. Begitu. Ini nggak usah lah ya, kita tahu sendiri. Ini perbannya soalnya bukan perka tapi perban ya. Ada salah satu humas. Tuh. Nah ini USG-nya, mungkin nanti teman-teman yang lancar atau yang kemarin lancar tahu lah ya, cara USG, ini pohon sasaran kalau di PKP ada kayak gini. Alternatif solusi sebenarnya, nah ini sebelumnya, ini ada lebih ke actuating atau pelaksanaan dan lebih ke metode. Karena apa teman-teman? Ya mungkin saya sendiri atau teman-teman juga tahu bahwa selama ini medsos BPS Pulang Pisau itu lebih banyak terfokus ke satu orang gitu kan ya. Nah, tetapi ternyata itu menimbulkan masalah. Salah satu masalahnya ketika satu orang tersebut entah itu cuti, entah itu dinas atau sedang diklat segala macam, akhirnya terbengkalai. Dan itu salah saya juga karena tidak mengkoordinasikan hal-hal seperti ini. Tetapi itu menjadi salah satu rencana perubahan saya.
Kemudian alternatif solusinya itu ada kombinasi dari pembentukan tim khusus media sosial sama digitalisasi otomatisasi. Kalau pakai outsourcing nggak bisa, harus bayar lagi. Ya, kalau bikin itu, ini smartnya. Nah, ini fokusnya kegiatan tersebut, yaitu yang pertama pembentukan tim. Pembentukan tim nantinya kita akan bentuk tim yang akan fokus kepada tim media sosial. Kemarin sudah sempat pendahuluan ya sebelum puasa kalau nggak salah ya. Pas puasa gitu. Tapi nanti kita akan ke SK-kan lebih itu lagi, lebih detail lagi. Kemudian pengembangan kompetensi, nah ini salah satu kegiatannya adalah yang saat ini dilakukan yaitu pengembangan kompetensi. Kemudian digitalisasi manajemen, nantinya kita akan membuat semacam spreadsheet gitu ya, untuk pengkoordinasian manajemen, evaluasi dan segala macam. Kemudian nantinya kita akan belajar bagaimana menggunakan AI untuk media sosial. Karena sekarang zaman sudah AI gitu ya. Kalau kata orang, mungkin kemarin ada yang baca status saya gitu, AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi orang yang menggunakan AI itulah yang akan menggantikan manusia yang lain. Jadi milestone-nya. Itu kurang lebih. For your information, ini adalah pertama kali saya membuat slide menggunakan Canva. Waktu pas PKP gitu kan, waktu pas PKP itu ada 2 slide, 1 slide tugas, 1 slide ini untuk PKP. Ini adalah pertama kali saya menggunakan Canva dan memang enak. Tapi nanti akan ada, saya melihat ada beberapa kekurangan, tapi nggak apa-apa, punya pro kontra ya. Oke, lanjut. Karena sebenarnya bukan masalah aplikasinya, tapi man behind the gun-nya. Nah, lanjut ya. Teman-teman, ini salah satu pendahuluan ya. Jadi, saya pernah ikut webinar terkait desain grafis gitu ya. Dulu kalau nggak salah terkait desain itu sebenarnya yang menjadi salah satu tahapan untuk teman-teman itu bisa meningkatkan skill. Sebelum skillnya itu diangkat adalah yang pertama adalah tesnya atau rasanya gitu. Jadi ibaratnya itu sebelum, kan teman-teman mungkin bisa melihat, oh ini desainnya bagus, oh si A itu kan kita melihat poster lah, kita melihat infografis, kita melihat publikasi, oh desainnya bagus gitu kan. Ketika teman-teman sudah bisa melihat tersebut dan itu bagus, maka tes kita otomatis naik. Nah, ketika tes kita naik, maka kita akan berusaha bagaimana skill kita juga akan naik begitu. Kenapa? Kalau tes kita, mohon maaf, masih rendah, misalkan, oh saya pengen warnanya ini, saya pengen ada logonya itu kurang besar, saya pengen pakai font ini bagus. Nah, kalau tesnya dari situ sudah kurang baik gitu kan, mau skill sebaik apapun ya nanti hasilnya juga seperti itu. Salah satu mungkin nanti kita ambil contoh, salah satu yang sering kan, mohon maaf, di teman-teman di Pemda gitu ya, itu fontnya banyak banget dipakai apa, terus rame banget gitu. Nah, itulah nanti kita akan bahas. Jadi kalau tesnya kita perbaiki dulu, maka skillnya baru kita akan ngikut gitu. Ya, itu adalah pendahuluan. Makanya saya untuk kali ini saya tidak akan berbagi terkait teknis-teknis pembuatan tool, misal nanti menggunakan Canva, menggunakan CapCut atau segala macam, saya tidak membahas dulu pada kesempatan kali ini. Ini tadi ya, nomor 3, yaitu sebagai ilmu melakukan penerangan kegiatan statistik dan kehumasan. Humas itu luas, humas itu ada hubungan media massa, sosialisasi kegiatan statistik, pengelolaan opini publik, pengelolaan media sosial, dan pelayanan publik. Nah, kita akan fokuskan ke pengelolaan media sosial. Oke, nah inilah yang akan jadi 3 poin dalam pembahasan kali ini, yaitu pre-production atau kesiapan kita sebelum kita melakukan produksi, kemudian teknis produksi nanti sendiri, dan setelah tahap produksi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terkait jebakan dimanfaatkan.
Oke. Iya. Teman-teman mungkin sering mendengar quote, bukan quote ya, atau pembicaraan di luar sana gitu ya, bahwa jangan keluarkan skill kalian, nanti kalian dimanfaatkan oleh kantor lah, oleh atasan, oleh pimpinan segala macam gitu kan. Tetapi quote atau pernyataan tersebut itu ada kebalikannya gitu. Justru keluarkanlah skill kalian, keluarkanlah potensi kalian, sehingga kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Eh, Oke ya, saya juga cerita sedikit. Saya itu sebenarnya suka desain, walaupun desain saya dulu apa sampai sekarang mungkin tes mungkin ada yang nggak bagus, ada yang apa gitu ya. Tapi saya suka desain itu sebenarnya dari sejak saya di STIS gitu kan. Saya dulu misalnya sering bikin pamflet gitu ya, tiap pekan itu saya desain pakai Microsoft Word, pakai Microsoft PowerPoint gitu kan. Kemudian setelah itu 2015-2016 setelah penempatan saya juga suka bikin tapi pakai PowerPoint juga gitu. Eh, dan saat itu infografis atau videografis belum belum booming lah gitu. Tapi saya melakukan itu dan akhirnya dalam tanda kutip dimanfaatkan pimpinan gitu kan untuk bikin paparan, bikin video sebelum pelatihan. Itu kalau sebelum pelatihan teman-teman. Sebelum pelatihan keras atau setelah pelatihan saat penutupan harus ada video pimpinan yang sebelum. Tergantung pimpinan. Hah? Guru. Jadi kayak perbandingan gitu loh, filmnya. Jadi kalau teman-teman buka salah satu videonya kan teman-teman bisa lihat di YouTube BPM School Pace. Itu dulu-dulu itu sering bikin video terkait susunan terkait sakernas gitu kan, masuk terkait pelatihannya gitu dari awal administrasi misalkan check-in gitu ya sampai penutupan gitu. Dulu pimpinan BPS yang ulang bisa yang dulu itu sering bikin video. Nah, kalau saya merasa saya dimanfaatkan dalam tanda kutip dan saya merespon negatif, ya mungkin saya tidak akan apa ya namanya terus-terusan gitu bikin. Tetapi saya manfaatkan itu untuk meningkatkan skill saya. Saya mempelajari dulu Premiere Pro gitu ya, bayar kursus sendiri gitu ya, bukan dibayar kantor. Saya belajar After Effects. Kemudian akhirnya ya saya belajar DaVinci Resolve. Kemudian cuma mulai agak berat gitu ya karena tidak mendukung laptopnya, akhirnya ya ke CapCut segala macam. Nah, ketika teman-teman nanti akan belajar, misalkan kan teman-teman saya yakin lah, apalagi 50% pegawai BPS Kompis itu Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya, itu nggak apa-apa keluarkan skill kalian gitu. Dan saya merasa BPS Pulang Pisau itu salah satu tempat untuk bertumbuh, untuk berkembang. Gitu ya. Tidak dalam tanda kutip yang dimanfaatkan banget gitu lah ya. Jangan merasa seperti itu gitu. Jadi silahkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya di kantor gitu ya. Kalian terserah mau anggap kantor itu keluarga atau bukan, itu kembali ke diri kalian sendiri gitu kan. Tapi mumpung masih muda, tinggalkan skill kalian karena nantinya yang akan mungkin suatu saat gitu ya. Ini malah banyak ceramah loh. Salah satu ya mungkin yang dilirik orang itu bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita beda. Karena lebih baik mungkin banyak, tapi kalau kita beda, oh punya skill beda nih. Ayo misalkan bisa crawling data, sedangkan teman-teman yang lain tidak, itu membedakan tersebut itulah yang akan dilirik oleh orang. Oh, ayo tarik kelompok deh gitu. Oke, gitu ya. Jadi jangan merasa teman-teman dimanfaatkan gitu. Seperti itu. Tingkatkan skill teman-teman semuanya gitu. Karena kalau di kantor teman-teman bisa meningkatkan skill, tetapi dalam tanda kutip eh, gratis gitu kan, atau mungkin kadang dibayar segala macam. Oke, lanjut ya.
sekarang ke tahap pre-production. Nah, dari tahap pre-production ini tuh ada mencari ide atau gagasan, kemudian mendapatkan aset. Aset ini baik gambar maupun video, serta bagaimana kita fotografi atau videografi. Ini kita berbagi aja ya teman-teman ya. Eh, ya mungkin teman-teman juga akan ada yang lebih tahu. Silahkan nanti kita langsung diskusi aja gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung potong aja, nggak masalah gitu ya. Nggak usah nanti Q&A-nya di terakhir itu nggak usah. Oke, yang pertama, mencari ide atau gagasan. Ini yang paling penting, yaitu apa? Membaca. Kita punya banyak sekali data di BPS, tetapi kita jarang sekali membaca mungkin, gitu ya. Contoh ini salah satu infografis di BPS Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 kalau tidak salah. Dan misalkan adil BBM terhadap inflasi, tetapi jarang orang yang mengetahui ini datanya dari mana gitu. Kalau di BRS itu tidak ada, di BRS yang itu lah, yang print-printan ya, PDF gitu ya, itu nggak ada nih ini. Kecil ya. Periode kenaikan BBM non subsidi 1 April gitu, yang naik gitu kan. Ini nggak ada kalau lihat di BRS. Tetapi kalau teman-teman buka slide-nya itu ada tuh di sini gitu. Jadi teman-teman itu bisa banyak membaca dan itu salah satu kesenangan mungkin saya gitu ya, walaupun saya di sebab umum tidak di bagian teknis, ketika saya harus membuat sesuatu, entah itu membuat video, entah itu membuat infografis gitu kan, saya mau tidak mau harus baca gitu. Kalau tidak baca ya nggak mungkin nanti jadi gitu kan, seperti itu. Nah jadi yang pertama adalah teman-teman ya tolong membaca gitu ya. Baca apapun. Apalagi sekali lagi data kita itu banyak, mulai dari hutan sampai laut itu statistiknya ada di kita. Ini membaca nggak hanya membaca ini ya, nggak hanya membaca tulisan gitu, tetapi teman-teman juga bisa membaca situasi. Saya cerita lagi, kemarin waktu pas diklat ada Pak Romzi. Pak Romzi itu sekarang direktur apa saya lupa. Desping di APS ya, iya, punya daerah analisis ya, Despingnya Ninja gitu. Kemarin bagus pernyataan paparan dari Pak Romzi terkait bagaimana kita itu mensosialisasikan data. Kemudian pada saat Q&A saya itu nanya, Pak, kalau di pusat mungkin enak, atau mungkin lebih turun lagi ke level provinsi, mungkin enak ketika kita membahasakan data. Karena apa? Datanya banyak gitu. Kita bisa sangkut pautin, misal A ke B, B ke C, C ke M gitu, kita bisa sangkut pautin. Tapi kalau di level kabupaten kota susah, Pak. Datanya kebanyakan levelnya sudah level provinsi gitu kan. Apalagi suruh ke bawah lagi ke level kecamatan gitu. Kita nggak ada gitu kan data sampai level seperti itu. Nah itu gimana Pak? Gitu. Nah Pak Ramzi itu menyatakan gali dari fenomena gitu. Fenomena yang di lapangan. Makanya teman-teman di teknis misalkan ada pertanyaan dan itu bisa menguatkan. Contoh pertumbuhan ekonomi sekarang berapa tuh? Ayo ditempel langsung. 414. 414 misalkan. 414%. Yang tinggi apa gitu? Misalkan yang tinggi komunikasi misalkan gitu ya. Misalkan yang tinggi komunikasi. Nah, kenapa komunikasi bisa tinggi? Berarti kita harus tahu tuh fenomenanya gitu. Nah, fenomena yang real di lapangan contohnya ini Pak, ternyata pemasangan IndiHome itu sudah sampai Bahaur, sudah sampai Padi Batu gitu kan. Akhirnya komunikasi bisa tinggi pertumbuhannya di situ. Nah, itu kan jadi salah satu apa namanya ya? Tambahan detail untuk teman-teman gitu. Yang asam urat tuh. Pindah. Pakai Mas. Bawa dulu pakai pisau. Pakai pisau. Pokoknya asam urat udah tepung. Puas saja, puasa. Aku dulu pakai nasi. Buat kalian bertiga. Iklan dulu ya, iklan.
Buat kalian Baunya lebih kalian Bil, kalian lebih sih banyak enggak Bonika, ambil satu Bonika dulu. Dinas tapi ini nggak ada roster. sih. Dah ya. Oke, masih tadi. Nah, seperti itu ya. Jujurlah padaku harus Ini Fajar nggak ada ya? Fajar nggak sih? Lagi zoom. Oh, Zoom. Nah, itu kemarin contohnya saat saya sama Pak sama Mas Fajar itu kedatangan Pak Eko ya ke Tahai. Saya lupa akhir tahunan kalau tidak salah. Pak Eko sudah jadi direktur gitu kan. Nah, salah satu Mas Fajar itu bagus gitu. Dari ketika ditanya di Pari gitu kan, ini kok bisa kayak gini? Mas Fajar tahu, oh ini misal ini Pari apa gitu. Benihnya gitu kan. Jadi tahu ini pada hibrida jenisnya Impari ini misalkan gitu. Jadi ketika teman-teman di teknis gitu kan atau apa lengkapilah pengetahuan teman-teman di situ gitu kan sehingga bisa menambah sesuatu ketika bertemu dengan seseorang entah itu pihak BPS pusat kan BPS provinsi atau pihak Pemda gitu. Itu ya. Itu salah satu yang kemarin dari Pak Ramzi. Lanjut. Nah, kemudian ATM. ATM itu singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Bukan amati, tiru, plak-ketiplak gitu ya. ATM. Nah, ini salah satu contohnya. Itu konten yang dulu angka bom itu ya. Yang Mas Andoro 48 langsung nabung itu kan. Ini itu emang ATM dari Malaysia sih. Bahasanya bahasa Melayu gitu. Jadi kabung gitu kan 21 sampai 100 apa gitu. Itu teman-teman bisa ATM dan bisa apa namanya ya? Misal membayangkan kalau di BPS itu bisa dikerjakan seperti apa gitu ya kontennya gitu. Contoh yang yang Reza ini, yang Reza jadi Korea itu ya. supir kan? Jadi Korea. Supir jadi Korea itu juga gitu kan. Pokoknya banyak lah. Pokoknya banyak kasus nih yang jadi apa sih? Song Gyeongki kan siapa sih? Si Jongmu kan? Hah? Hijau. Nah itu saya berpikir, nah ini kalau dikaitkan apa ya? Oh pas Lebaran, pas mudik berarti banyak kendaraan. Oh berarti banyak kendaraan. Kalau banyak mobil sekian gitu. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan nanti ketika diaplikasikan ke BPS atau ke angka, ke statistik itu seperti apa gitu. Itu kurang lebih ya. Ini jadi ATM, jadi teman-teman bisa dengan melakukan ATM yang sedang nggak harus yang sedang viral, tapi lucu atau bisa membuat orang bertahan dalam video atau informasi kita itu bisa dilakukan ATM tersebut. Ya, Kalau ini berarti kamu buat itu cari misalnya fenomenanya dulu terus dari videonya atau dari videonya buat fenomena? Oh, saya nggak TikTok, saya nggak Reels kan? real. Saya punya banyak tuh. Banyak banget. Jadi video. Tapi nggak banyak yang nggak dieksekusi juga sampai sekarang. Oh gitu. Instagram sendiri nggak keurus mas, malah Instagram kantor pikirannya tuh jadi snapgram satu save ini nanti buat ini. Banyak save-nya saya tapi apa jarang ya. Tapi yang dieksekusi jarang. Nah, itulah nanti di Digimon Times itu nanti ada fitur untuk menyumbangkan saran gitu. Jadi misalkan dari Nijar ada saran ini gitu kan nanti di posting aja di situ atau di komentar aja di situ dan nanti kita misalnya Nijar sudah punya idenya nanti ditambahkan dengan ini gitu ya kan boleh. Kemarin yang duit itu juga belum ya Jan ya. Duit dari daun jadi duit itu juga belum di. Nah ini adalah ATM. Kemudian ada namanya follow the wave atau ikuti aja gelombangnya gitu. Contoh ini saat rame Sintayong sama Patrick Kluivert gitu ya. Kemudian saya sudahlah membuat strategi wisatawan dari Belanda dan Korea Selatan gitu. Ini Patrick Kluivert sama Sintayong tracing manual. Maksudnya nggak convert atau apa tapi tracing manual. Terus ini Nijar ini salah satu yang
Banyak banget. Ini rame yang Yang 36 itu, 35. view-nya itu berapa? 40.000 gitu. COC. Dan apa? Pokoknya saat itu engagement-nya bagus gitu lah di COC ini. Bahkan ini juga dimention oleh tim BPS Pusat saat sharing ke Jawa Tengah kalau tidak salah. Jadi apa? Tim Humas BPS Pusat itu men-screenshot Wijar ini yang saat COC ini ya. Dan itu juga cukup bagus tanpa collab. Kalau kadang kalau sama collab sama orang view-nya bagus, kita kan agak bias gitu. Ini karena orangnya tersebut yang engagement-nya bagus atau kita gitu kan. Tapi ini tanpa collab bagus. COC. Nah, mendapatkan aset yang lain, jangan mencuri. Mencuri itu apa? Teman-teman ngambil dari gambar orang gitu kan, atau ngambil dari Google Image gitu ya, kemudian di teman-teman copy gitu kan, teman-teman pakai. Dan itu biasanya itu tidak boleh, maksudnya dipakai sembarangan gitu kan. Dan kalau perlu sertakan sumber. Contoh misal sumber gambar Sintayong dari kompas.com misalkan. Kalau ada memang foto Sintayong beneran, atau free pick. Free pick itu teman-teman kalau tidak langganan itu ada Watermark. disuruh enggak ada kan yang free kan, kalau tidak salah free pick yang free. Nah itu tetap harus mention itu kalau tidak salah di ketika kita download itu disuruh tetap atribusi bahwa aset ini atau grafik ini berasal dari free pick gitu. Itu jadi tetap harus teman-teman menyantumkan sumbernya. Nah, tapi ada juga beberapa web itu yang tanpa sumber teman-teman bisa pakai. Contohnya itu Pexels, Unsplash, Pixabay. Itu cuma dikasih rekomendasi, ya tolong kalau bisa kasih atribusi gitu kan. Tapi tanpa atribusi itu nggak masalah. Itu teman-teman bisa mulai. Contohnya Gorilla kemarin yang jika ini itu kan ada tuh videonya. Nah itu gorilanya saya ambil dari Pexels. Nah itu tanpa mau atribusi itu nggak apa-apa. Gorilla. Gorilla ada tuh video yang gorilla tuh yang Libur panjang kok. istri kita liburan mau kapan terus apa suami Jika tidak hari ini itu mungkin gorilla. Itu pusat ke istri box. Jadinya untuk Ditanggung masing-masing. Itu juga salah satu apa ya? Karena saya tidak dapat aktor ya. Sebenarnya kalau saya di kantor mungkin saya dapat aktor suruh misal Teddy kan ngelamun atau apa, karena saya nggak dapat aktor ya sudahlah saya ambil dari Packers Gorilla tersebut gitu ya. Ayo yang di belakang nih kasihannya parah tapi tinggal ngasih. Oke, lanjut ya. Atau teman-teman, perbedaannya apa? hah? Kalau ada yang dimention khusus ya. Enggak, teman-teman kalau menggunakan suatu contoh ya, bentar saya mau buka ya. Oke, saya ambil Pexels ya. Nah, ini contoh pexels.com. Nih, kalau di Pexels itu ada tulisannya. Kelihatan nggak ya? Unphotos use Pexel free to use. Attribution is not required. Berarti nggak perlu tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak dikasih gitu nggak apa-apa. Giving credit to the photographer or Pexels is not necessary. Kemudian nggak usah, nggak apa-apa. Tapi sangat diapresiasi gitu. Gitulah. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil dari gambar dari sesuatu, misalkan contoh saya ambil Pexels, Unsplash juga, topik Sabai itu mereka beberapa ini. Tapi ada beberapa juga fotonya yang ada watermarknya. Tapi kalau yang tanpa watermark itu ini. Contoh, saya jarang sekali sudah buka free pick. Coba buka free pick. Kalau misalnya kita ambil kayak dari chat GPT itu Ghibli, boleh nggak langsung Ghibli? Itu boleh. Kalau dari AI boleh. Ya, boleh. Kalau nggak salah di bagian bawah.
License. License agreement. Harus pas download ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada lah. Pokoknya pas download itu ada kalau nggak salah itu. Kalau pakai free pick ya. Don't forget to mention Misal ini apa nih? Sorry, login lah, males lah. Bener lah. Intinya kayak gitulah ya. Free pick itu harus ada mention. Nah, kalau mau bikin sendiri juga bisa. Bikin sendiri itu saya sering bikin sendiri juga itu ya. Kalau teman-teman lihat di infografis publikasi Inggris Kabupaten Pulang Pisau dalam infografis tahun 2021, 2022, 2023 itu semuanya aset saya bikin sendiri yang publikasi. Tapi 2024 ada saya memanfaatkan AI. Nah, yang terakhir itu memanfaatkan AI. Kita banyak sekali sekarang sudah beberapa AI yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke lah, tadi yang disebutkan oleh Mas Sadaro, ChatGPT misalkan itu juga bisa generate image sekarang. Atau yang enggak saya atau yang lain ada. Nah, nanti kita akan detailnya pengertian AI nanti akan ada yang lain ya. Kita menggunakan AI contohnya salah satu AI yang saya pakai ini yang Jumbo yang kemarin itu publikasi neraca produksi pengeluaran saya lupa. Ya, Pokoknya ya. Nah, judulnya sepeda. Itu saya generate image dari menggunakan AI, tetapi saya modif karena kan rambutnya tidak sesuai dengan Jumbo gitu kan. Kemudian saya ada modif pakai sayap kayak gitu. Nah itu ada yang mengenerate dia formatnya itu SVG gitu. SVG kan scalable vector J-nya apa sih? Grafik SVG gitu dan itu bisa diedit gitu. Kita bisa rombak. Kalau JPG itu kan sudah nggak bisa dirombak ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang lain adalah fotografi atau videografi. Menurut teman-teman dari dua gambar ini yang enak dipandang yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Kenapa yang kiri? Yang ketutupan muka bapak. Terus yang kanan bocor. Terus ada Karin itu apa? Kasihannya Karin. Sabar. Oke. Karin udah angga lagi. Itu bagus juga bapak. Nah, oke, The Crop bagus juga. Kemudian dijadikan dalam bentuk kayak komik. Sebenarnya dalam mengambil foto atau ya videografi gitu ya, dalam memilih angel itu ada salah satu yang lebih tepat adalah yang kiri. Kenapa? Yang mulut bapak nggak tertutupan. Oh iya, wajah ya. Saya makanya beberapa kali itu training kayak Teddy gitu kan, yang sering fotoin bapak atau teman-teman setelah apel gitu kan. Jangan foto misalkan MC itu dari depan. MC misalkan Anis gitu ya. Di sini ini ketutupan dia mukanya sama ketutupan mic gitu loh. Ambil dari samping itu kan bisa. Gitu. Dan apalagi kalau bapak dan saya kadang tuh minta teman-teman pimpin apel gitu kan, foto angle dari bawah. Jangan fotonya itu sejajar kalau bisa gitu kan. Nah kita ini ada beberapa angle atau angle ya, angle. Yang pertama level itu fotonya itu teman-teman itu kayak sejajar gitu dengan mata seseorang, entah itu berdiri maupun duduk. Itu kesannya itu ya sejajar gitu kan. Kesannya kita itu setara dengan mereka. Kita bisa memfoto itu saat peserta misalkan peserta pelatihan gitu ya. Itu nggak masalah kita foto dalam kondisi sejajar. Kemudian ada high angle. Itu kita fotonya itu dari atas. Misalkan Dina kayak gini, saya foto dari sini gitu kan. Nah kesannya Dina itu bawahan, kesannya tertindas, kan itu ada kesan-kesan tersendiri. Kalau kita foto dari sini gitu kan, oh ini lagi ada bisa bawa lagi nyatet gitu, kesannya akan timbul seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak. Kemudian low angle, ini low angle yang sering
saya tekankan ke teman-teman ketika mau foto pemimpin upacara, pemimpin foto bapak gitu ya, itu ambil dari bawah. Ini bukan menandakan nanti saya nggak mau dari bawah, saya kelihatan gemuk gitu ya. Tapi ketika dari bawah itu kelihatan ya kayak bapak tadi gitu kan. Ketika bawah kayak gini kan rasa gitu pemimpinnya gitu. Kayak keren. Ini pemimpin gitu. Nah, itu kan lebih dari dari bawah. Ada bird's eye itu misal dari jauh, misal dari tingkat atas, tingkat 2 ke tingkat 1 untuk melihat keseluruhan adegan. Misal dari upacara kelihatan gitu kan, oh barisnya eh, posisinya gitu kan, itu bisa menggunakan bird's eye. Atau frog eye. Frog eye itu dari bawah banget, bukan dari low angle ya, tapi emang dari bawah banget dari tanah gitu. Itu kelihatan kesan dramatisnya ada, kesan tampak sangat besarnya itu juga ada, gitu raksasa gitu ya. Itu juga bisa dipakai seperti itu. Kemudian over the shoulder, sudut pandang karakter. Misalkan saya, nah ini kemarin itu kan saya contoh kasih tahu ke Leli gitu kan. Misal ada kita mau foto di sana, siapa misalkan pembicara atau narasumber atau bapak gitu kan, kita bisa kok fotonya itu misalnya ini, mohon maaf ya, ini ambil dari sini gitu, dari ini udah buram-buramnya sedikit. Jadi ada kesan ada sudut pandang misalnya dari audiens seperti apa gitu. Nah, itu bisa. Jadi tapi buram ya, jangan fokusnya ke yang kepala audiens nanti yang buram. Kan sekarang kamera canggih-canggih bisa difokuskan ke yang mana. Kemudian close up menonjolkan emosi atau detail penting, kemudian wide shot untuk misalkan ini saya sedang di mana gitu kan, jadi harus wide shot. Saya akan mention ini beberapa kali saya like atau saya komen mengenai bebas pulpis karena fotonya bagus-bagus. Saya nggak tahu yang di sana itu Yuda atau bukan ya di Kaltim tuh. BBS Kaltim. Teman-teman belajar aja gitu kan, belajar kan sering tuh kegiatan kemana gitu kan ya. Terus saya suka tuh foto-fotonya tuh. Contoh ini kalau misalnya. Nah, fotonya bagus kan ya? Miring nggak apa-apa, tapi ingat miring itu juga ada seninya. Maksudnya jangan ini bukan karena miring karena tidak sengaja ya, ini tidak sengaja itu miring. Kemudian, nah ini yang contoh saya tadi gitu ya, ada blurnya sedikit itu nggak apa-apa dipakai kayak gitu. Ada Nah, kadang nggak semuanya kita foto orang, foto sepatu lah atau foto ini laptop gitu ya. Hah? Apa? Pembagian stis foto sepatu. Nah, ini fotonya miring tapi bagus gitu kan ya. Mana ya? Audiensi dengan koalisi penduduk Indonesia. Kabarnya sering begini. Nih ada foto apa nih? Kayak gini tapi kan bagus gitu loh. Fotonya keren-keren. kepala bapak. Saya tuh beberapa kali saya apresiasi, maksudnya saya ini komen. Foto-foto kayak gini tuh bagus gitu kan. Nah, akhirnya beberapa kali misalkan saya coba walaupun dengan apa tuh namanya? Ya jangan coba-coba gitu. Nah, fotokopiah Mas Andaro gitu. Jadi saya coba miring, foto Yono gitu kan. Nah, itu saya coba-coba gitu kan. Nah, teman-teman bisa coba-coba seperti itu ya. Coba. Oke, Sadar P4 itu ya. Jadi juga nanti teknik video, teman-teman ambil video juga seperti itu. Gitu. Kemudian saya tuh sempat ngajarin apa? Itu saya ambil video gitu kan. Berapa kali tag gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nah, terus ini seringkali kita foto barang seperti ini ya. Ini dulu dikit banget ya. Hari Batik Nasional. Enggak, itu coba. Hari batik kan acara. Kedua, tapi Sebelumnya Oh iya, yang kita nggak pakai baju aja tapi
Basikin Ketua PDP. pemimpinnya sama ininya. Pokoknya Itu masa itu. Ada mendiang kan. nama? Oh, Rizka masih hamil kan? Tahun berapa tuh, Cak? 2022. Udah Gitu. tuh. Nah, ini teman-teman, saya dapat salah satu trik dari bukunya Kang Andri, Humas BPS Jabar. Namanya bukunya itu Humas Care Aktif gitu kan. Salah satu teman-teman ketika mau foto kan kita sering tuh foto orang selesai pelatihan atau sosialisasi gitu kan ya, misal sosialisasi apa tuh PSN kan bisa foto bareng bapak main selfie segala macam di situ. Ada salah satu trik untuk mencairkan suasana. Kan biasa tuh kita gaya resmi, gaya semangat, gaya bebas. Nah, saat gaya bebas kadang-kadang beberapa orang itu bingung mati gaya gitu, gimana gitu kan. Nah, teman-teman sebagai fotografer itu adalah salah satu fungsinya gitu. Ayo, atau apa? Ya, cheese, iya, iya, satu, iya, 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 gitu. Jadi kita juga jangan diam. 1, 2, 3, Bapak Ibu. Orang disuruh bebas tapi ya apa kitanya juga nggak bebas gitu. Nah itu ada salah satu triknya gitu. Ya keju, iya, 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 bincungnya mana iya, ya dulunya iya, nah kayak gitu. Jadi ada triknya gitu. Ketika kita mau foto itu gaya bebas lah ya, bukan yang gaya lagi resmi. Iya, senyumnya manisnya gitu kan nggak bisa. Itu ya, itu salah satu trik ketika mau foto bareng-bareng. Berapa orang sih ini? 14. 11 pernah. Sebelah tuh pernah itu berat banget luar biasa. Waktu zaman ditarik-tarik semuanya Oh kalau. iya, waktu belum ada Dina ini yang sempet. Anies lagi cuti atau melahirkan. Dulu perempuannya cuma 3. Oke, lanjut ya. Kemudian yang lain juga, Pak, teman-teman cari momen ini pintar-pintar teman-teman merah atau megang HP gitu ya untuk nyari momen. Oh momennya lagi asik nih gitu, lagi apa gitu foto. Kemudian, nah ini yang sering itu ketika misalkan saya pribadi gitu ya sudah punya pandangan, nanti kan saya akan posting ini upacara, ini sosialisasi, ini mau saya akan posting. Saya sudah tahu ini yang nanti akan jadi cover, yang jadi thumbnail gitu. Jadi siapkan foto terbaik, misalkan bapak itu lagi upacara. Saya siapin nih foto bapak gitu kan, yang ini akan saya jadiin cover gitu. Nah, yang akan jadiin cover kalau bisa jangan pas bapak itu lagi baca atau apa. Bapak biasanya itu akan sendiri kalau teman-teman jadi fotografernya bapak. Bapak akan sendiri kalau mau difoto, bapak tuh kayak gini akan diam. Dia akan berubah dulu. Yang ngasih momen gitu. Gitu. Kalau satu pacaran gitu. Dan bapak akan sengaja wajah ngadepnya itu ke depan, dan kita keren gitu seperti itu. Jadi cari momen dan sudah punya pandangan. Kemudian gunakan AI pada Photoshop. Kita kan punya lisensi ya, udah habis ya. Lisensinya nanti kita akan lanjutkan lagi. Pakai Adobe Photoshop. Gunakan AI ketika apa? Karena kan sekarang kondisi apa tuh namanya? Kondisi di cover Instagram itu kan 4:5 ya. Jadi teman-teman kalau bikin suatu gambar itu 4:5. Apa tuh portrait gitu ya. Jangan bikin yang kotak square 1:1 gitu. Kemarin kan sempat itu Leli itu bikinkan 1:1. Sekarang sudah 4:5, jangan bikin 1:1 gitu. Karena nantinya akan jadi thumbnail ketika di profil itu akan kurang baik. Nah ini saya akan ambil salah satu contoh yang saya pakai Photoshop. Ini apa nih? Foto apa nih? Foto bapak yang ini. Ini sebenarnya saya ada sebenarnya di situ harus dibutuhkan kan bagus gitu ya. Gitu. Jadi post gitu. Itu kalau nanti kita akan belajar pakai Photoshop ya saat pembelajaran AI.
Nanti belum ya? Belum kan hari ini ya? Nah, enggak hari ini, saya belajar untuk teknisnya nanti. Kemudian ini juga, ini sekolah tuh. Ini waktu pas Inggris Ghost to School ini di mana ya kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya fotonya itu kepotong dari sini, ya, itu kalau di sini. Ditambahin. Nah, saya perlu nih, soalnya kalau misalnya gambarnya terlalu kanan, pasti nggak boleh. Jadi saya perlu ada tambah di atas di sini. Pakai Photoshop langsung jadi keluar gitu. Pakai AI. AI di Photoshop. Photoshop yang resmi dan yang connect internet. Gitu. Karena kalau Photoshopnya nggak resmi, bacakan dia nggak bisa pakai internet. Kalau kena internet dia akan kena apa tuh? Pokoknya kalau nggak salah, pokoknya nggak boleh pakai internet kalau nggak salah. Ya, suspend dia nanti. Versi bacakan. Oke, ya saya salah satu yang mempromokan jangan pakai bajakan ya. Apalagi untuk membuat karya gitu. Kalau untuk tahap belajar masih oke lah gitu. Oke, lanjut ya, ini production. Nah ini ada satu lagi untuk videografi. Saya akan agak, ini berapa menit ya saya lupa. Ini dulu. Nah ini kalau sebelum bikin pelatihan dulu suruh bikin video. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hubungan historis kuat dengan sungai. Sambil saya istirahat. Sungai yang ada hampir selalu menjadi bagian penting kehidupan masyarakat di provinsi ini. Tercatat pada tahun 2006, sebanyak 37,50% rumah tangga sumber air utamanya berasal dari sungai. Di tahun yang sama, 44,72% rumah tangga juga menggunakan sungai dan laut sebagai tempat pembuangan air tinja mereka. Pada tahun 2006 pula, dua angka tersebut merupakan angka terbesar se-Indonesia dibandingkan provinsi lain. Lantas, bagaimana perkembangan selama 13 tahun setelahnya? Dengan perkembangan ekonomi dan wawasan masyarakat yang lebih baik, tentu saja persentase tersebut berkurang. Ditambah dengan pembangunan fasilitas transportasi melalui jalur darat yang dikembangkan, membuat ketergantungan masyarakat terhadap sungai juga berkurang. Di tahun 2019, 10,92% tangga menjadikan sungai sebagai sumber air rumah tangga mereka. Angka tersebut masih yang tertinggi dibandingkan provinsi lain. Rasio. Bukan. Masih ada Persentase rumah tangga yang menggunakan sungai, laut, atau kolam sebagai tempat pembuangan tinja mereka turun menjadi 11,25%. Menjadikan sungai sebagai sumber air umum sekaligus sebagai tempat akhir pembuangan tinja bukan hal yang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan sanitasi yang lebih baik serta fasilitas air yang lain sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sehat. Dan pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan masyarakat pada khususnya ke arah yang lebih baik. di tempat bermain kan ya yang ini. Aduh ya. Nah, apa yang mau cek apa yang mau saya ceritakan? Pertama tadi ya, saya baca datanya download Statkesra Kalteng 2006. Pertama itu, karena kan harus membandingkan gitu kan. Dan ini 2019 dulu bikin videonya 5 tahunan ya yang lalu. Yang saya ingin tekankan terkait ini, terkait fotografi videografi, teman-teman kan sering ke lapangan gitu. Nah, kalau bisa sering-sering foto gitu kan. Apalagi misalkan dulu kan karena saya dulu suka bikin video, saya tahu
saya pengen bikin terkait air gitu. Itu aset-aset yang di sungai di mana gitu kan. Itu saya kumpulkan tuh ketika saya ke lapangan gitu kan. Itu ada nyebrang ketika kita nyebrang ferry, saya video landscape gitu ya. Video landscape gitu kan. Kemudian saat itu ada bebek berenang saya video tadi gitu kan. Ada orang main air yang lompat tadi itu saya video gitu kan. Karena beberapa sebelum saya bikin video ini saya tahu saya pengen bikin ini terkait air gitu, terkait sumber air utama untuk minum sama untuk BAB gitu kan. Nah, jadi karena teman-teman sering ke lapangan, banyak-banyakin aja aset gitu kan. Banyak-banyakin aja foto atau video yang nantinya teman-teman mungkin bisa kembangkan untuk jadi sebuah karya gitu. Lebih baik ngambil videonya landscape atau portrait? Nah, Video ya. balik lagi ke teman-teman mau bikinnya apa. Kalau teman-teman pengen bikin videonya Reels atau buat di Instagram, buat di TikTok atau short di YouTube, portrait aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin untuk versi panjang gitu ya, misalkan mau untuk diunggah di YouTube, versi panjang pun kalau mau datar di Instagram juga nggak masalah. Nanti bisa kita rotate gitu ya. Oh jadi Proteksi organ. silakan di rotate gitu ya. Ya, silahkan di rotate gitu kan. Nah, itu juga bisa. Tapi teman-teman HP-nya sudah lebih canggih gitu ya. Nah, itu bisa lah ngumpulin gitu. Apalagi kadang Dina juga butuh tuh untuk KCDA. Baru pentingnya ada nggak foto? Yang difoto orang. Ketika teman-teman di Bandar Matingan ada melihat apa tuh namanya? Sandung. Di mana teman-teman nanti podes ya Pak Bandar Matingan misalkan Ipang. Atau tambang tuh. Nanti Atau jalan-jalan. Oh pokoknya ada foto yang ikonik gitu kan, foto gitu atau video. Nah, karena apa kadang ketika kita kantor butuh bikin video terkait apapun gitu ya, ada aset ini bisa dipakai gitu. Oh, buat ini ganti sampel. Oh iya. Kalau misalnya tambah kayak ilegal itu boleh untuk ini. Saya pernah dulu, saya lupa kata apa, jadi itu kata nasib gitu. Lebih baik jangan. Jangan ya legal. Ya. Ya. Nanti kalau misal ketahuan, Jalan-jalan. ngapain kamu foto-foto atau video ini gitu. Saya lupa, pokoknya yang teman yang kata Pak Jody itu nasib itu. Saya juga kan lupa. Lebih baik jangan gitu kan. Foto orang lagi mandi di pinggir sungai jangan. Gitu. Orang kita ngambilnya aja jangan gitu kan. Maksudnya nggak usah untuk dipublikasikan. Bukan jangan dipublikasikan, tapi jangan diambil gitu. Ya, lanjut ya. Sekarang kita ke tahap production. Nah, production di sini teman-teman banyak alatnya yang sering saya pakai, contohnya Inkscape gitu kan. Untuk video ada CapCut. CapCut itu makin lama makin menjenuhkan ya, karena banyak fitur-fitur yang di pro kan gitu ya, harus langganan segala macam gitu. Teman-teman juga bisa pakai Canva. Canva kita sudah pro, Canva kantor maksudnya ya, Canva kantor itu sudah pakai pro, jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Canva-nya, tetapi bijaklah menggunakan Canva kita gitu ya. Kemudian Adobe Photoshop itu juga nanti kita langganan lagi. Kemudian ini logo dari DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ini untuk editing video juga, dan dia ada versi gratisnya. Kemudian ada Premiere Pro sama After Effects. Dulu itu video masasik yang awal-awal itu saya bikinnya pakai After Effects. Tapi lama-kelamaan berat. Punya Adobe itu kebanyakan berat gitu kan. Akhirnya saya ganti lah pakai CapCut yang beberapa terakhir itu saya pakai. Nanti teman-teman juga bisa belajar terkait penggunaan video Premiere Pro atau After Effects. Nah, sekali lagi, tapi ini hanya tools ya teman-teman ya. Orang di belakangnya yang lebih penting dibandingkan toolsnya gitu. Saya pernah lihat teman saya itu bikin video, bikin infografis pakai PowerPoint, itu nggak kelihatan kayak pakai PowerPoint. Dia bagus gitu kan dalam membuat infografis pakai PowerPoint. Jadi sekali lagi ini hanya sebatas tools gitu kan.
toolsnya mau sebaik apapun, tapi kalau orang yang menggunakan juga misalkan dari segi tesnya atau dari segi rasanya itu masih kurang ya sama aja gitu. Kenapa saya pakai Inkscape? Karena dia open source, gratis, tanpa bajakan juga bisa gitu kan, semua full ini yang bisa dipakai. Apa fiturnya gitu kan. Nanti kita akan belajar kalau lanjut. Nah, kemudian ukuran postingan. Nah, ukuran postingan ini penting teman-teman ya. Ketika teman-teman menggunakan Instagram, sekarang itu ini yang seperti waktu kemarin. Instagram itu sekarang hasilnya walaupun ada 1:1, kemudian 1,9:1, tapi ini yang lebih sering dipakai 4:5. Dan itu juga muncul di profil kita kan juga sekarang 4:5 ya. Dulu kan 1,1 tuh muncul di profil gitu. Nah, sekarang 4:5. Kenapa lebih enak pakai 4:5? Karena dia lebih lebar ke bawah. Kalau bukan bikin foto, gitu ya, bikin gambar. Dan salah satu kelebihannya ketika kita menggunakan 4:5, maka kita masih punya banyak space untuk bisa diisi. Dan dalam satu layar lebih banyaklah kita info yang bisa disampaikan di layar kita. Bandingkan dengan 1:1, misalkan seperti ini, oh di bawahnya sudah ada gambar orang lain lagi gitu kan. Nah itu kan lebih enak 4:5. Kemudian ini ya, sekarang tahun 2025 itu kan dulunya seperti ini, kotak-kotak, kemudian sekarang memanjang. Alhamdulillahnya BPS Pulau Pisau dari dulu itu sudah 4:5. 2022, 2023, misalnya 2023 itu sudah 4:5. Jadi ketika berubah tuh tampilan di 2025, itu kita aman. Ini contoh yang ini atur ya. Kadang tuh pengen estetik gitu kan ketika kita nyambung antara satu dengan yang lain gitu. Tapi akhirnya jadi hancur kayak gitu. Saya mau ambil contoh lain boleh nggak? Kita ambil contoh itu Sama silikon boleh. BPS Kapuas mungkin ya. Mohon maaf ya. Dicepuin Raijan. Hah? Dulu maksudnya yang dulu. 2002. Dia hancur gara-gara Nah, ini masih 2025. Nah, ini kan contohnya kayak gini nih. Dia kemudian di sini potong kayak gini ya. Karena kita buka dia pakainya 1:1. Nah, kan 1:1. Banding 5. Jadi ketika dia muncul di profilnya, jadinya kayak gini banyak yang kepotong. Sudah nggak estetik lagi. Tapi kalau punya kita, ya alhamdulillah dari dulu itu sudah 4:5. Gitu. Semas gorila, saya gorila. Begini yang Nah, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemudian ada lagi Coloring. warna Iya. template. pas. Palet ya. Nah, ini tuh Itu keren banget sih pajak. yang wajah keren. Dia tuh Konsisten dari dulu. bahkan di apa tuh namanya, di pamflet, di baliho, dia tuh konsisten itu biru apa namanya, Nef. istilah navy sama oranye gitu ya. Dia Kuning. kayak kuning lah. Jadi mereka tuh konsisten gitu. Sehingga kalau kita mungkin melihat segelintir, wah ada ini, oh tahu dia dari pajak gitu kan. Warna. Warnanya tuh keren gitu kan. Iya. 41. Nah, Telkomsel ini dia putih merah. Dia tuh konsisten. Gitu ya. Jadi dan ini memberikan kesan profesional kita dalam pengelolaan media sosial. Media sosial kan salah satu branding ya, entah itu pribadi teman-teman mungkin atau branding suatu organisasi, suatu kantor. Nah, dengan seperti ini itu kelihatan brandingnya dia lebih profesional dibandingkan yang acak-acakan. Simple.
ada paletnya gitu kan. Makanya dulu itu tidak. Dulu itu kan bebas pulpis itu kan hijau karena SD gitu kan. Kemudian sempat nih awal tahun sempat saya katakan tuh, kemudian saya pengen putih oranye, akhirnya ketemu yang sekarang kayaknya putih oranye yang sekarang kayaknya lebih, aduh deh lebih bagus. Seperti itu ya. Kemudian ini salah satu AI yang berbentuk yang sering saya pakai juga, Picwiz itu sering saya pakai untuk remove background. Atau untuk enhance foto, maksudnya untuk meningkatkan foto itu kan bisa menggunakan Picwiz. Foto PA ini salah satu solusi teman-teman, tidak pakai Photoshop tapi pakai foto PA. Foto PA itu online juga. Foto PA. Ini apa itu? Kayak fitur-fiturnya kayak Photoshop. Misalkan teman-teman ingin memperputih, gitu kan. Misalnya ingin mencerahkan, memperputih, mencerahkan kulit, gitu kan ya, menerangi, gitu. Bisa kulik-kulik aja nanti, dan dia berbasisnya website, jadi harus online. Jadi harus online ya, apa itu harus. Picwiz ini ada fiturnya banyak, ada enhance foto, maksudnya fotonya tadi yang agak burik mau ditingkatin lagi. Kemudian remove background, saya sering remove background yang teman-teman yang sering di mana di cover itu saya seringnya pakai Picwiz. Itu saya remove backgroundnya pakai Picwiz. Kenapa nggak pakai remove BG? Saya nggak tahu sih ya. Tapi saya di Picwiz itu bisa agak dicerahkan sedikit. Kemudian bisa kita edit. Misalkan ternyata tiba-tiba tangannya hilang, kita bisa perbaikin. Saya nggak tahu di remove BG bisa atau enggak. Ini web keduanya emang. Web keduanya web. Bahkan bisa ganti AI background terus. Kalau di ini watermark remover, ya ini kalau misal teman-teman ada yang curang namanya, ini kena watermark nih, mau di remove pakai ini. Misal ada tulisan watermarknya stock foto gitu kan, mau di remove. Nah, ada lagi nih. Ini beberapa saya kritisi juga. Teman-teman tahu IKKAWA? Malah konstruksi IMK, Sebuah konsumen. konstruksi LTPT. Ingat banget tuh. Oh, karena teman-teman kan BPS. Coba kalau orang luar tahu nggak TPT pulang pisau 2,08% misalnya. Jangan disingkat. Jadi teman-teman kalau membuat suatu infografis, info atau video itu jangan pernah menggunakan singkatan. Oke teman-teman paham TPT, IPM, lah orang luar masyarakat nggak paham gitu. Makanya saya ini case lagi ya, mohon maaf. Dulu itu baru bikin baliho gede di depan Bapeda gitu kan. IPM sekian, TPT sekian. Nah, orang yang membaca emang tahu TPT itu apa gitu kan? Nggak paham gitu. Makanya lebih baik jangan menggunakan kata-kata singkatan yang khusus orang BPS. Itu jadi jangan pakai TPT, IPM, PDRB. Kalau mau pakai perekonomian Indonesia meningkat, perekonomian tulang pisau menurun atau melambat kayak gitu. Nah, itu perekonomian Indonesia tumbuh 4,14% misalkan. Itu lebih membahasakan bahasa awam gitu lah. Jangan pakai bahasa kita. Kemudian ini. Nah, ini juga ini saya dapat dari salah satu orang yang Instagram, Mosheri namanya. Dia sering tuh sharing terkait Instagram. Sekarang Instagram apakah misalkan contohnya pakai hashtag itu bagus atau tidak, kemudian apakah reviews itu baik atau tidak, karena dia orang dalamnya Instagram gitu. Mosheri. Nah, salah satu yang disampaikan oleh beliau, Mosheri itu, kalau teman-teman membuat video, baiknya jangan ada watermarknya. Makanya kenapa BPS Pulpis ya saya usahakan itu tidak ada watermark logo di kiri atas berambut pulang pisau, ada berakhlak, kemudian ada web misalkan di bawah. Kalau untuk reels atau video gitu ya. Kenapa? Karena orang ketika pertama kali melihat di pemerintahan seret dari lembaga apa itu seret. Jadi lebih baik clean aja. Tapi kalau thumbnailnya nggak masalah gitu kan thumbnail kan ketika kita rilis kan nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan bikin video itu lebih baik jangan ada ininya untuk yang di rilis Instagram. Mungkin gitu juga yang di TikTok mungkin. Nah sekarang kan mohon maaf ramai banget
BPS, berakhlak, SE, apalagi melayani Reformasi hati birokrasi. gitu, banyak banget gitu kan, kayak lebih baik jangan kalau untuk video. Kemudian safe zone juga diperhatikan. Saya kemarin waktu pas Dina bikin yang video apa tuh IPDS dia tuh programnya, saya sempat berkomentar safe zone karena apa? Kalau teman-teman lihat di Reels terutama, kan ada kiri tuh bagian like, komen itu kan ya tombol-tombol. Bawah itu biasanya untuk narasi gitu kan. Nah, jangan sampai tulisan teman-teman itu menyentuh ke area tersebut karena sudah terbaca. Gitu kan, misalkan teman-teman membuat subtitle itu pas di bawah banget gitu, pas di misalkan di sini. Padahal di sini kan teman-teman di sini ada tulisan tuh deskripsinya gitu kan. Jadi jangan terlalu bawah. Apalagi yang di sini juga ada yang like, comment, share gitu kan. Jadi ada safe zone-nya. Diperhatikan untuk pembuatan safe zone tersebut. Lanjut ya. Nah, ini font atau typeface. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gitu ya. Penting biar tidak terkesan alay, biar terkesan tidak terlalu cute atau apa gitu ya. Yang pertama, ini adalah fontnya saya menggunakan Poppins. Dari tadi saya menggunakan Poppins dan itu adalah salah font yang dipakai di Instagram Bebas Pulau Official. Itu pakai Poppins sekarang. Bagus. Poppins karena dia simple. Montserrat. Montserrat itu 2023 saya pakai Montserrat. Pas SD saya sering pakai Montserrat. Walaupun mungkin akan kalau teman-teman desain grafis atau desainer tuh sering banget yang sering muncul itu pakai Poppins, Montserrat, Helvetica, Gotham dan segala macam gitu ya. Jarang yang pakai Arial sih, jarang gitu. Untuk desain Arial atau apa tuh namanya Comic Sans. Mohon maaf itu kayak Comic Sans katanya gitu kan font paling hina katanya. Oke, nah ini font itu juga menyampaikan cerita dari kita. Kalau ininya kan dia lebih profesional, lebih clean gitu kan. Coba kalau misalkan ini, kamu yang ke saat ini gitu kan, lebih cute gitu kan. Apa kalau ini? Oh, kesannya kalau apa ya? Kesannya kayak pemilihan font itu penting, jangan asal pilih font dan jangan kebanyakan penggunaan font atau typeface. Begitu. Misal dalam satu poster, dalam satu ini terlalu banyak font yang dipakai. Bagus sih, ini fontnya bagus lobster. Ini fontnya bagus Itahoma, pakai. Kemudian ada Gotham, pakai. Ada Bookman, apa itu pakai. Antik kok style. Nah, ini salah satu contohnya ya. Banyak banget itu. Mohon maaf, ini mana di Klaten ya, Bang. Ini pemkap Klaten, ini iPhone. Kelihatan bedanya kan? Elegan, satu jenis loh. Kelihatan banget kan bedanya gitu kan. Dan ada yang lain juga selain font di sini. Kira-kira apa teman-teman? Tidak. Ya, tidak rame. Detox, man. Ya, betul semua ya. Jadi yang pertama fontnya cukup pakai yang font yang ini aja sudah gitu. Ini kan fontnya ada grup beda sama beda langsung dari Monotype or bawa didorong wujud langsung itu kan beda semua gitu. Nah yang kedua tadi white space, namanya white space atau clean gitu ya. Jadi putih gitu. ini kosong mas, bisa diisi gitu. Logo. Nggak harus. Ini kosong mas, sebenarnya kosong harus gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin spanduk, bikin apa itu, Sayang duitnya biar dong ribet. kan banyak kosongnya masih apa ini banyak kosongnya gitu. Nggak harus semua dalam satu bingkai ini tuh diisi semua itu. Betul, tidak fokus, kemudian ada kelegaan kita dalam membaca gitu kan. Ada kelegaan. Dan ini saya pernah dapat komentar dari salah satu ini ya. Saya ingat saat Wilkerstad 2023 yang dilaksanakan 2022. Dilaksanakan di gedung PKK. Iya. Nah, saat itu kan saya pasang spanduk di sana gitu kan. Terus yang pengelola
gedungnya itu komen, Mas, kok nggak ada foto kepala gitu. Biasanya kan ada. Nah, itulah apa kalau di Pemkab, mohon maaf, atau dinas pasti ada foto kepala, foto kades atau apa gitu pasti ada foto kepala gitu kan. Tetapi ya BPS Pulau Pisau juga jarang sekali menggunakan foto kepala di spanduknya lah atau di posternya atau di mana gitu kan. Jadi saya dapatkan dari yang jelas saat saya IST kemarin 2022 itu dapat insight juga dari teman pajak kalau tidak salah gitu. Makanya di teman yang pajak tadi itu dia tidak ada foto Bu Sri Mulyani pun jarang gitu ditampilkan di situ gitu. Kecuali momen-momen tertentu gitu lah ya. Nah, karena apa? Karena media sosial ini bukan punya kepala, tapi punya instansi, punya organisasi gitu. Jadi ya apa? Kalau misalkan ibu kepalanya misalkan saat itu dia bilang mau ikut konten, silahkan gitu. Misalkan mau ikut sebagai aktor atau sebagai model, ya silahkan. Tapi kalau tidak ada esensinya, ya tidak perlu disampaikan kepala seperti itu, ya. Lanjut, ini apa? Ini Cantolan. bahasa Inggrisnya hook. Hook itu penting. Hook. Nah, jadi kalau kata orang tuh 3 detik pertama suatu konten itu penting. Jadi kalau bisa 3 detik pertama itu teman-teman sudah tahu, sudah diharapkan itu sudah berusaha untuk menggapai audiens, gitu ya. Dan ini harus sering dipakai untuk konten-konten, maksudnya untuk akun-akun yang masih rendah lah gitu. Beda kalau sudah Raffi Ahmad nggak usah hook sih nggak apa-apa gitu ya. Misal kontennya gitu. Misal yang sudah besar-besar sih nggak usah hook sih. Pengennya nanti itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk yang seperti kita kayak gini, ya penting gitu kan untuk membuat hook. Salah satu yang sebenarnya saya suka gitu kan membuat konten ini, tetapi perlu dalam riset itu adalah Mas Asi. Mas Asi kan baru satu ya yang Ayu gitu kan. Itu kan perlu riset karena kan perlu mempelajari data ini kemudian disatukan dengan ininya itu gitu kan. Kalau teman-teman lihat yang Mas Asi gitu kan. Nah kan salah satu hooknya itu kan Mas Asi gitu. Nah itu harapannya itu bisa mencantol gitu kan, bisa menjadi hook gitu. Masa sih pengangguran di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan gitu kan, dulu itu masa sih yang pertama kan gitu. Nah itu adalah salah satu hook di situ. Nah harapannya nantinya ketika nanti akan berjalan teman-teman itu sudah maksudnya bisa membantu untuk membuat riset-riset tersebut gitu kan. Mau membuat konten masasi di mana kontennya paling cuma 1 menit, kurang lebih 1 menit, tetapi bisa membuat why pertanyaan sampai akhirnya terjelaskan. Kemudian ini maksudnya adalah storytelling. Nah kalau bisa itu teman-teman atau ya saya sendiri gitu ya, itu membuat storytelling dalam suatu infografis atau suatu reels gitu. Dan ini salah satu kontennya. Contohnya kemarin misalkan yang saya buat gitu ya di Instagram saya itu karena lagi lomba, nggak tahu menang atau enggak terserah sih ya. Saya membuat storytelling dari awal sampai akhir 10 slide itu storytelling gitu kan. Nah, itu akan membuat orang itu tertahan. Oh awalnya seperti ini, geser dengan storytelling yang bagus, maka orang akan bertahan dalam konten kita itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Salah satu kalau teman-teman ini storytelling yang bagus di BBS yang orang dulu adalah Pak Sony. Pak Sony itu storytellingnya cukup bagus gitu ya. Kemarin saat yang halal bihalal, kemudian kemarin saat di Pusdiklat, beliau itu cerita gitu. Dan itu bagus gitu. Beliau dalam menceritakan supaya teman-teman juga nggak ngantuk tiba-tiba dikasih materi kan gitu. Ya baiknya dikasih story, dikasih cerita. Kemudian postingan seamless ini
membuat terkesan kita itu lebih apa ya namanya ya, lebih keren gitu kan. Contohnya itu postingan shameless itu kayak gini. Saya belum tahu kalau nggak salah di Canva harusnya bisa sih. Postingan shameless itu ambil aja kayak gini gitu kan. Nah, ketika kita geser itu kan kayak ada sambungan gitu. Ini kalau ya kan, maksudnya ada sambungan dari slide satu ke slide berikutnya. Nah, itu postingan seperti itu akan terkesan membuat lebih bagus. Nah, ada bapak-bapaknya masih ada di sini. Nanti ada anunya, masih ada apa tanamannya gitu. Itu seamless. Nah, itu kalau nggak salah di Canva, saya kurang tahu. Seharusnya bisa. Canva sudah semakin bagus sudah. Itu saya bikinnya kan karena di ini, Inkscape. What more? Ada yang tahu ini webnya apa? Logonya gitu. Pinterest. Nah, saya sering mencari ide itu di Pinterest. Jadi di Pinterest di sini tuh banyak sekali, misal saya ketik desain poster gitu, banyak tuh keren-keren gitu loh. Karena apa? Karena kita butuh tadi ATM, butuh ide gitu kan. Nah itu teman-teman bisa menggunakan ini untuk mood board. Selain itu mood board itu salah satu patokan ketika kita tuh membuat desain. Teman-teman bisa menggunakan mood board di sini di Pinterest ini. Di sisi lain, karena kita di BPS Pulang Pisau sudah membuat mood board yang seperti ini, jadi nanti teman-teman patokannya kurang lebih seperti ini, bahwa background-nya putih, kemudian fontnya itu orange sama oranye ada gelap gitu kan. Nah, jadi diharapkan nantinya akan sama seperti ini terus kurang lebih ya 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu kan, supaya tidak berubah-ubah terus mood board-nya. Ini dulu 2023 sampai 2024, 2 tahun saya menggunakan mood board seperti ini, yaitu hijau, putih. Tapi kalau nanti teman-teman membuat habis ini kan putih nih kan, habis hijau ini kan buat postingan putih, nanti putihnya akan di kiri, putih, hijau, hijau. Kemudian membuat hijau lagi, jadi nanti akan hijau, putih, hijau. Jadi kalau teman-teman scroll profilnya itu akan seperti itu terus gitu. Nah itu, tapi dulu capek karena harus habis hijau, putih gitu kan. Nah, udahlah, itu semuanya di sekarang gitu. Kalau lihat di BPS Kabupaten Balangan, itu dia membuat ketiga. Tiga misalkan ini warnanya kuning. Dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Kemudian warnanya oranye misalkan, ini warnanya merah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia mau buat mau buat hitam, nantinya merahnya jadi merahnya di sini. Oranye di sini. Jadi kan agak kayak gitu. Tapi kalau yang saya dulu seperti ini, itu nggak akan masalah. Habis ini bikin hijau, habis ini bikin putih kan ya, setelah hijau kan putih. Jadi putihnya akan di kiri semua. Dulu bikinnya saya seperti ini, tapi capek. Karena harus mencari. Harus sesuai tema. Harus sesuai tema. Jadi sekarang lebih ke sini aja ya teman-teman kita ya. Oke, lanjut lagi. Post production. Tidak perlu semua dipublish. Nah ini kemarin saya dapat juga dari Kak Andri juga saat di SB SB yang masterclass kemarin disampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa konten yang tidak perlu dipublish karena sempat mereka itu riset, misalkan untuk infografis, kemudian dokumentasi, kemudian kegiatan pimpinan, kemudian komik gitu kan. Coba dari 4 ini yang kira-kira itu adjustment paling sedikit itu apa? Kegiatan pimpinan. Jadi tidak semua itu harus dipublish gitu, teman-teman. Misalkan, tapi kadang-kadang ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi tidak melulu semuanya harus dipublish. Contoh, kami sedang melakukan kerja bakti gitu, tidak perlu harus dipublish terus. Kami sedang melakukan senam, tiap kan di posting terus gitu, nggak perlu gitu kan. Teman-teman nanti ngapain sih
misalkan kan masyarakat umum, ngapain kerja bakti di posting kayak gitu misalkan, kecuali ada mungkin kita butuh untuk dokumentasi ZI, ya oke nggak masalah, dokumentasi untuk apa gitu nggak masalah. Jadi tidak semua harus dipublish, apalagi kegiatan pimpinan dikit doang ikut Ikut apa praktek. rapat inflasi apa tuh namanya TPID gitu kan, nggak harus dipublish terus gitu Situpang nggak harus semuanya itu dipublish kan capek juga nih. Terus menggunakan sound viral. Nah, teman-teman, ini saya juga banyak sekali nyimpan sound viral gitu kan. Karena apa, dari sound aja kita sudah nanti akan tahu, oh, ya ini kan contoh ini kita usahakan lagi yang kemarin sound yang gorila itu. Saya simpan dulu nih. Nantinya karena akan saya pakai, karena kalau tidak disimpan, takutnya nanti lupa. Karena nanti ada tekniknya bagaimana kita posting di Instagram, kita menggunakan lagunya ini gitu. Jadi nanti akan terekam kalau di bawah itu ya, di bawah deskripsi itu, misalkan akunnya siapa, Leli gitu. Di bawahnya nanti akan ada tuh base-nya lagu yang dipakai. Nah, kalau kita tidak menambahkan lagu yang dipakai tersebut, kita kalau nggak disimpan maksudnya kita susah nyarinya. Walaupun kita menggunakan itu nantinya judulnya bukan lagu itu, misalkan yang ini Batas Senja, tapi malah original audio gitu kan, karena kita tidak mencantolkan ke lagu yang ini. Tapi nanti kita akan cari tahu bagaimana caranya untuk mencantumkan gitu, yaitu dengan use audio. Kemudian ada trik lain yaitu kolaborasi. Ini contohnya yang saya kerja buah. Itu saya coba collab dengan BPS Kalteng sama Info Pulpis. Karena kan kita bisa collab dengan lokal, media lokal gitu kan, Info Pulpis mereka. Nah ini kita ajak collab, mereka mau, jadi kita posting. Kemudian ini juga collab dengan abdimuda.id yang Reza Nanya-nanya susah. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita yang lagunya Sakrakan ya. Lagunya Sakrakan. Nah ini kan muncul ini Sakrakan Kekasih Bayangan. Kalau tidak mencantolkan dengan format yang tadi, nanti judulnya di sini jadi original audio nih. Bukan copyright sih, lebih ke susah viralnya, karena kita nggak mencantolkan ke software tersebut. Kemudian AI untuk narasi. Nah kalau teman-teman capek bikin narasi, bisa menggunakan kedua AI ini gitu. Yang penting kasih tahu, tolong bikinkan narasi bahwa pertumbuhan ekonomi Pulang Pisau 4,14% di tahun 2024 dan melambat dibandingkan tahun sebelumnya sekarang. Nah itu ketika gitu aja nanti dia akan dan tujuannya untuk apa? Saya tujuannya untuk media sosial misalnya. Nah ini terus ada lagi, yuk kenali media sosial kita. Ini teman-teman nggak usah fokus terhadap judulnya, tapi langsung aja ke menit 11,36 ya. Mungkin ada yang juga pernah melihat juga video ini. 11.36 ya. Prabowo menang bukan karena joget dan gemoy. Tapi kita lanjut ke 11.36 ya. Keluar case-nya di Nah, gue langsung ke poinnya aja. Pertama TikTok. TikTok itu yang paling pertama. Dia ada satu fase nih. TikTok 3 fase. Ini viral. Akhirnya viral. Ini testing kedua. Ini testing pertama. Mau follower lu 10 sekalipun, lu masih punya kemungkinan untuk dapetin view sampai. Jadi TikTok itu follower kita 10 kita bisa viral. TikTok tuh seperti itu. Jadi sering mungkin followernya baru 10 tapi yang nonton bisa jutaan gitu. Nah, karena apa? Karena ini sampai puluhan juta. Kalau 3 step ini lewat. Pertama, ketika kita bikin konten, TikTok secara random itu bakal menguji ke 300 sampai 500 orang non follower untuk nonton itu. Ya kan? Nah, ketika itu lewat, dia bakal menguji retensinya. Berapa banyak yang menyelesaikan video itu.
Nah, ketika retensi udah selesai, berapa yang komen? Terus like, bahkan share. Nah, setelah ini semua, ini terpenuhi, bagus, yang nonton, retensinya bagus, CTR-nya bagus, like-nya bagus, dia masuk ke kedua. Masuk keduanya, kemudian kedua, yang tadi 300-500 ini jadi 6.000 sampai 20.000. Nah, kalau ternyata profilnya masih bagus, akhirnya viral. Dan itulah yang bikin orang sekalinya di TikTok itu 1 juta, itu bakal compounding sampai 9-10 juta. Metode yang simple, bagus. Makanya hooknya di TikTok selalu penting. Hook terbaik, gak usah pakai teori macam-macam. Itu selalu why. Mengapa Prabowo? Dibanding inilah penyebab Prabowo. Lu bisa ngomongin why tanpa ngomongin solusi sampai akhir video dan orang nonton. Ya kenapa ya? Padahal kita nggak mau tahu. Tapi kenapa ya? Oh iya juga. Nah selalu mulai dengan why. Ini TikTok kita cepat aja. Terus IG itu sebenarnya untuk viralitas, untuk penyebaran. Itu nggak powerful TikTok, nggak secepat, nggak sebrand traffic. Tapi itu untuk branding. IG itu lebih ke arah mungkin orang tuh profesional atau lebih ke branding itu di Instagram. Dan lain sebagainya. Kebutuhannya itu kebutuhan persona, kebutuhan bagaimana kita mau terlihat, bagaimana orang udah kenal kita dan pengen tahu lebih dalam, maka mereka akan ke IG kita. Jadi spend energy so much di IG itu nggak terlalu worthy kalau yang kita kejar engagement. Tapi kalau ketika engagement itu udah ada maintenance ya di sini. Ya, algoritmanya hampir sama, tapi yang ngebedain IG adalah Reels itu power terlalu kuat. Semuanya base-nya Reels. Dan base Reels itu kalau misalnya interaksi di IG itu makin sering klik profile yang makin kiri dia muncul di story kalian. Artinya ketika lu bikin story yang menarik nih berkaitan, lu akan terus muncul di kiri story orang. Nah itu juga PR sih, bagaimana kita bikin story tapi dibaca sama orang. Mungkin bisa dengan paragraf yang cukup panjang, nantinya orang itu baca, kemudian next lagi. Nah, nanti kalau hari berikutnya kita bikin story, itu akan muncul yang paling kiri gitu. Kalau di Instagram gitu. Terus dan enggak juga yang terbaru. Misal ada teman saya itu, saya karena sering lihat story-nya, jadi yang paling kiri terus. Dulu tuh keterpudaan kan. Sudah kan? Terus Instagram di sini Reels itu punya kekuatan paling tinggi dibandingkan foto atau gambar doang gitu. Walaupun sempat dibilang katanya sama Mau Seri yang tadi orang Instagramnya itu enggak kok, kita akan berusaha menyamakan orang yang bikin Reels atau orang yang bikin gambar gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang orang lebih suka nonton video. Sering nulis di story penyebabnya dan kayaknya apa yang gue buat itu jadi prioritas utama mereka. Dan komen, share itu selalu berdampak. Ya IG nggak susah, cuman ya ini branding. Jadi di sini foto-foto terbaik kita ditunjukin, kehidupan kita ditunjukin dan sebagainya. YouTube kurang lebih kayak TikTok tadi CTR ya. YouTube itu yang paling penting itu thumbnail sama judul teman-teman. Nah ini cocok untuk konten panjang, cocok untuk explanation video, cocok untuk menjelaskan visi dan lain sebagainya. Tapi retensi orang nonton juga penting. Tapi yang pertama itu CTR-nya, click rate-nya, makanya judul thumbnail itu penting. Nah bodohnya orang seringkali thumbnail dan judul itu sama, itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Karena dengan thumbnail dan judul yang berbeda, punya dua base yang berbeda. Nah ini base on selera lagi dan base on market lagi. Kalau gue nggak akan pernah bikin thumbnail dengan tulisan clickbait ala Om Deddy Corbuzier nggak. Yang jual apa? Ya kayak kemarin gue konten sama dia, musuh nomor satu pemerintah. Jangan pernah buat video di bawah 10 menit. Logiknya simpel. Karena multiply iklan itu cuma bisa di play di 10 menit. Di bawah 10 menit atau di bawah 8 menit itu cuma satu iklan. Dan sebagai perusahaan logiknya kayak gimana, kita tentu menaikkan video yang bikin kita untung. Makanya harus dibuat 10 menit. Thumbnailnya bagus, durasinya bagus, share-nya banyak, kontennya oke, relevansinya oke, kita bakal take off gitu.
Itu kurang lebih terkait beberapa media sosial yang ada gitu ya, yang kita punya juga. Jadi makanya yang kemarin sempat dibahas seperti yang kalau salah siapa ya, Iva sama Leli bilang ya, itu di TikTok beda marketnya memang sih ya. Tapi selama ini karena keterbatasan konten, akhirnya yang konten di Instagram samalah di-floor-kan ke TikTok gitu. Tapi di sisi lain, eh ini saya juga sempat bahas juga dengan Fikri, BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga. Sebenarnya itu kan ada program Selasa SE yang di-share oleh BPS Pusat dan disuruh untuk BPS daerah untuk me-repost gitu. Tetapi saya me-repost cuma di TikTok sama Short YouTube dan saya tidak masukkan ke Instagram. Karena apa? Karena saya sudah bilang ke Vicky, karena kalau saya buat di Instagram itu sudah sama kayak yang lain gitu kan. Maksudnya sudah BPS lain pun juga menyambutkan dan like-nya tuh kecil-kecil. Like-nya bahkan sebesar Jawa Tengah itu like-nya tuh untuk yang Selasa SE itu like-nya itu kecil-kecil. Ada yang cuma 9, ada yang berapa belas gitu kan. Dan saya tidak, sudahlah nggak usah lah di Instagram saya pengen membuat branding BPS Kabupaten Pulang Pisau itu ya memang beda gitu. Makanya saya tidak di-share di situ. Dan Fikri memahami itu. Lanjut kayaknya sudah mau selesai. Ini. Terakhir there is nothing new under the sun. Ya kita tahu bahwa segala apa yang kita buat, inovasi, karya, atau segala apapun, sebenarnya bukan murni baru gitu. Apapun yang teman-teman buat itu tidak, ini baru loh, ini apa, tetapi biasanya ya kita memang terinspirasi dari orang lain gitu kan. Baik itu untuk yang di YouTube-nya, untuk yang di konten di Instagram, TikTok, dan segala macam. Sehingga teman-teman jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk membuat sesuatu, karena siapa sih itu yang membuat lukisan Mona Lisa siapa? Da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci kan nggak pertama kali melukis dapetnya Mona Lisa, gitu. Kalau kata Panji Pragiwaksono, Bang, saya kalau bikin pertama karya saya jelek bang, saya takut. Ya memang pasti jelek, gitu. Ketika kita membuat karya apapun pertama jelek, ya memang pasti jelek lah. Mau langsung bagus atau apa? Tapi ya kita belajar step demi step. Nantinya bagaimana agar karya kita itu bisa terus berkembang. Dan menggunakan mentor atau pembimbing adalah salah satu shortcut supaya belajar kita itu lebih cepat. Itu adalah salah satu kenapa saya itu beberapa kali itu ikut kelas desain, harapannya agar dapat mentor, harapannya agar dapat ada orang yang mengkoreksi. Kalau kita belajar otodidak bisa, tapi kalau ada mentor itu jadi shortcut. Gitu. Untuk teman-teman semua, belajar apapun lah, belajar kuliah, belajar agama, belajar apapun, kalau ada mentornya itu jadi shortcut buat teman-teman. Mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini. Nantinya kita akan bahas lebih jauh lagi terkait beberapa program yang akan dijalankan kita bareng-bareng. Mungkin itu aja, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lah, saya nanti lupa tadi belum ngeprint. Nggak apa-apa. Saya juga sedang. Dua. Bisa berapa perangkat? Coba nanti aku tanya nih. Bisa berapa? Jangan-jangan kayak ini juga. Kalau yang kemarin kan 2. Langganan Adobe. Bukan, kan pusat sudah nggak menyediakan lagi, Pak. Oh, sendiri. Langganan sendiri. Seperti itu. Sini.